di Cocot of the Day, entah episode berapa dan ini udah maksudnya udah ke-delay berapa kali buat ngetek dan untuk ini apa ya? Kita anjir. Kita akhirnya bikin video lagi. Ya, kita akhirnya Diambil alih dong. diambil alih oleh volunteer kita. Ini adalah namanya Bapak Muda, pengusaha, Amin ya Allah. seorang apa ya, pemimpin di sebuah perusahaan. Amin ya Allah. Iya kan? Ini adalah Bapak Hapsi Gufira Pradana. Yo, tepuk tangan dulu teman-teman. Ini adalah Bapak Hapsi Gufira Pradana dengan segala macam prestasinya. Asik. Iya gak sih, Mang? Emang Lu- banyak ya? Banyak sih kalau menurut gua. Enggak. Salah satu Berhasil menjaga kita selama masih kerja sama fans itu prestasi loh. Mas. Oh, bentar. Kita ini bertiga dulu bernaung di sebuah perusahaan yang sama. Dan saya dan Mas Danang sudah jadi alumni, Mas Hapsi masih di perusahaan itu gitu. Dan Mas Hapsi ini itu adalah ayah kita. Hitungannya kakak pertama, lebih ke tameng pertama sih. Kalau ada masalah dulu Lapornya ke Mas Hapsi dulu gitu. Tujuan kami untuk mewawancarai Mas Hapsi, bukan wawancara sih, ngobrol-ngobrol sama Mas Hapsi nih. Ngobrol-ngobrol asik lah ya. Ngobrol-ngobrol asik sih, maksudnya buat nostalgia dulu Ya, kita bertiga, walaupun Mas Hapsi inget lah. ya, Ingat. walaupun Selalu ya. Mas Hapsi dulu Napak tilas. ya bisa dibilang napak tilas, bisa napak tilas. Jadi ngobrol-ngobrol napak tilas gitu dan Judulnya itu nanti ya. Napak tilas. napak tilas Masa lalu. Nyebutin dulu dong. Napak tilas masa kini. Oh iya. Iya, Napak tilas masa kini. napak tilas masa kini. Biasanya kan napak tilas masa lalu. Iya, ini napak tilas masa kini. Iya. Iya. Jadi Mas Hapsi ini adalah seorang pemimpin di sebuah divisi jatuhnya sebenarnya atau Divisi. departemen. Kalau besarnya divisi. Besarnya Kalau divisi. kecilnya departemen. Oke. Departemen of Art. Ya. Ya, ini adalah Mas Hapsi Gufira Pradana, nama lengkapnya. Ada Instagramnya di sini nih. Kalau mau Asik. mau follow, mau stalking. Ini. Beliau ini hitungannya adalah kalau misalnya mau diceritain nih, backgroundnya masuk ke dunia pertelevisian. Itu background ya bukan background sih jatuhnya. Ceritanya tuh gimana Ceritanya? sih, Bang? Ceritanya Kok gimana? bisa Kok bisa masuk ke kecemplung gitu loh ke dunia pertelevisian? Emang kecemplung, udah kecemplung terus nggak bisa naik lagi. Terjelembab. Nggak bisa naik lagi. Asik. Jadi ceritanya gimana tuh, Mas? ceritanya ya mungkin sama kayak orang-orang pada umumnya ya, beres lulus kuliah, lempar CV sana sini nyari lamaran kerjaan kan gitu kan. Nah dulu ceritanya kebetulan punya teman di kantor tuh, di kantor punya teman, kebetulan dia di bagian HR. Dia nawarin, setelah nawarin ya udah coba aja gitu, siapa tahu Mumpung ada jalannya ya. ya ada kenalan, siapa tahu rezeki kan gitu, yang penting udah usaha lah gitu. Ternyata dipanggil, tapi ceritanya sebenarnya gini. Jadi pada saat saya diajak ke net, kan kita udah ngomongin dunia pertelevisian Yes. ya. Jadi pada saat saya diajak ke net, sebelumnya saya tuh udah proses interview BNI. Oke. BNI, tepatnya di Bekasi. Oh, itu Badan Intelijen Negara itu, Mas? Bukan. Badan Negara Intelijen. Ini balik. Bukan. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, itu udah selesai semua tuh. Psikotes, interview, sampai terakhir tuh udah tinggal nunggu tanda tangan kontrak. Oke. Nah, tapi nggak ada kabar nih, cukup lama tuh dari tes yang terakhir, interview yang terakhir untuk tanda tangan kontrak cukup lama. Nah, kebetulan pas yang di net ini 4 hari hitungannya tuh. Langsung 4 hari. Pertama dipanggil untuk tes. Kedua ketemu sama HR. Ketiga ketemu sama user. Jadi 4 hari berjalan itu udah langsung terima. Nah setelah diterima, awalnya saya ngelamarnya bukan di Admin. Oh, bukan di art. Bukan di art.
awalnya saya ngelamarnya di procurement. Oke, oh, yang masih sejurusan dengan yang bidang yang diambil. Ya, waktu kuliah. Jadi, Kuliah. jelasin dulu procurement tuh bagian pengadaan barang ya. Ya, Ya, entah itu pengadaan barang, pembelian jasa, atau sewa. pengadaan barang dan jasa. Nah, pas ketemu HRD itu, yang keduanya itu setelah psikotes, sama HR-nya bilang gitu loh, sebenarnya di properti juga perlu admin. Awalnya saya nggak ngelamar admin sebenarnya gitu, tapi dari HR-nya bilang perlu admin gitu. Saya tanya admin apa di properti? Oh, saya tanya di properti ngapain? Nanti nge-set up, nge-dressing gitu, nyari barang gitu, ngedata, ngedekor gini nih. Wah, saya kan suka tuh gitu. Walaupun nggak punya kemampuan. Oh, enggak. Kamar kosnya bagus. Suka. Loh. Pas itu belum ada kemampuan. Iya. Sekarang Enggak, udah dia- berapa tahun di sini udah iyalah. Sebelum di sini dia tuh udah punya skill Sedikit, sebenarnya. Wah, Iya. sedikit, ada sedikit. Karena- Mural emang, mural bukan? Ya ngegambar-gambar Oh. dulu sedikit lah ngegambar sedikit. Gitu. Nah, akhirnya diarahin tuh sama HR-nya. Nah di situ akhirnya saya mutusin udah saya ke properti aja gitu. Saya ke properti. Bener nih gitu kan. Sebenarnya kan gambling kan kalau misalnya saya nggak nerusin takut di procurement-nya diterima tapi pas ke art nggak diterima kan gitu. Oh, kan. iya. Khawatirnya gitu Resikonya ada ya. resikonya tapi alhamdulillah saya selalu yakin ya udah yang penting yakin dulu gitu loh. Masalah itu nanti keyakinannya nggak terrealisasi ya udahlah gitu ya. Ini udah saya ke art gitu. Ya, akhirnya ke art ketemu Mas Irul gitu. Mas Irul, setelah ketemu Mas Irul akhirnya tanya-tanya karena butuhnya di administrasi untuk waktu itu kan ngurusin budget ya. Iya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang alhamdulillah nggak langsung Nggak sih, langsung. tapi lebih ke ngontrol aja sekarang. Karena udah ada Mas Dedi Dedi dan sama Mbak Mbak Manda. Nah, Manda. Nah, akhirnya saya ke Mas Irul, ketemu, oke. Nah, Mas Irul, waktu itu pada saat saya ketemu Mas Irul tuh, Mas Luki nggak ada, lagi di luar kota. Kayaknya waktu itu lagi ngurusin ini, Biro. betul, lagi ngurusin biro kan. Cuman setelahnya pas ketemu Mas Luki, ngobrol-ngobrol, Mas Luki waktu itu cuma nyuruh aja, coba kamu gambar. Hah, gambar apa Mas? Gambar net. Kayak tentang netnya apa gitu. Ini pokoknya bebas net. Ya, saya gambar sutet gitu kan. Pokoknya artinya supaya kedepannya nanti net siarannya atau pancarannya meluas lah. Gitu. Nah dari situ langsung keterima tuh. Langsung. Ceritanya langsung. Ya udah gitu katanya diterima udah. Makanya akhirnya saya pertama kali di net itu di administrasi properti yang ngurus budget gitu. Tapi itu sebenarnya masih nyambung nggak sih Mang dari perkuliahan Mang Hapsi yang Mang Hapsi ambil nih? Kalau nyambung, alhamdulillah nyambung. Karena dulu D3 itu kan saya ngambil administrasi keuangan, jadi fokusnya lebih ke administrasi keuangan, pengelolaannya, cash flow-nya gitu. Oke. Akhirnya saya lanjut ekstensi S1 itu lebih fokus ke swasta, publik saya ngambilnya, jadi administrasi publik. Tetap nggak jauh dari administrasi lah. Makanya setelah saya di net, awal mulai saya kerja di net, ya nyambung sebenarnya. Gitu. Dulu tugasnya awal apa sih Mas? Biar tahu gambaran kerja di TV kalau admin Admin properti itu ya? Awalan itu tugas pertamanya membingungkan. Karena. Kenapa nih? Karena. Mungkin udah sama tahu. Karena waktu pertama kali kan kita orang kurang ya. Kurang. Jadi siapapun udah jalan aja gitu ya. Sebentar. Mang Hapsi itu masuk setelah MDP 2 atau sebelum MDP 2? Sebelum MDP 2, malah saya cuma 1 bulan setengah jedanya dari MDP 1. Oh, di sini saya jelasin. MDP itu adalah Media Development Program. Betul. Dan saya sama Mas Danang ini adalah MDP 2. Gitu. Angkatan kedua lah gitu. Angkatan kedua. Berarti Mang Hapsi adalah reguler jatuhnya. Jatuhnya masuknya reguler saya Oke. gitu di luar MDP 1. Tapi selang 1 bulan setengah itu, setelah MDP 1 jalan, saya masuk. Gitu. Lanjut Mang Hapsi. Apa aja gitu flow-nya? Maksudnya Nah. dari awalnya ngantuk epetan. Membingungkan. Nah, itu maksud saya. Apa yang membingungkan Awal dari mula saya bingungnya itu di administrasi properti apa ya, ngurus apa ya gitu ya. Karena kan belum pernah punya basic basic pengalaman kerja ya, apalagi pengalaman kerja belum di kebayang lah ya gimana. Berarti benar-benar fresh graduate. benar-benar fresh graduate. Benar-benar polos dari Bandung. Iya, Mei lulus, Juni ngelamar-lamar, Juli udah di net. Oh, Masya Allah. Ya. Berarti itu Alhamdulillah.
Tepat waktu nggak kuliahnya? Tepat waktu, alhamdulillah. Berarti tepat waktu dan di waktu yang tepat ya. Iya benar. Jalannya udah. Iya. Kalau Mas Danang kan tidak tepat waktu tapi di waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Lanjut Mang Hamsi. Nah, dulu awal mula di net itu kerjanya pertama mintain uang. Gak tahu kan? Mintain uang. Uangnya kan siapa? UPM, Bas. Oh, dulu tuh Budgetnya UPM yang ngambil. Dulu yang ngurus budget pertama itu untuk pembelian properti itu UPM. oke. UPM jelasin dulu nih, UPM apa sih? Unit Production Lupa. Manager. Oh, itu yang ngatur. Kalau besarannya Produksi. sekarang itu adalah yang syuting. Dia megang budget syuting tuh. Oh. Ya, Tapi bukan lebih ke operasionalnya. operasionalnya, ketika bukan ke kegiatan syutingnya. meals kayak gitu-gitu, Oh. makanan, minuman, transportation. Selama- Nah itu nggak minta duit. Jadi awal mulanya itu sebelum minta duit itu kan pasti harus ada alasannya kan. Mm. Nah biasanya dari produksi nih. Dulu-dulu tuh awal tuh masih ada Sarah Sehat, Mm-mm. Komen, Mm. terus ada Tonight Show awal tuh kan. Iya, dia 3 itu. Nah jadi kalau misalnya ada requestan properti dari produksi datang kan dulu ada supervisor kan namanya Mas Irul. Gitu. Nah dulu tuh datangnya ke Mas Irul. Nah saya biasanya dimintain tugas untuk mintain duit tuh. Belanja apa yang dibutuhin. Nah bingungnya ternyata plus belanja juga kita tuh ya. Iya. Dapat duit plus belanja juga plus jadi PSC program juga. Iya. Plus bikin laporan di akhiran. Jadi Iya. ngambil duit, Ambil yang duit, belanjain, belanja. yang nungguin syuting. Iya. Sampai beres, pulangnya. Beresin barang. Habis itu barang, beresin bikin barang, laporan. bikin bon. Nah, bon. Terus akhirnya syuting jalan, beres syuting, kelar, baru bikin laporan. Setelah laporan beres, baru kita store ke laporannya ke UPM. Oh. Gitu, Bas. Awal mula tuh begitu tuh jalan begitu. Dulu masih UPM kan? UPM. Kalau sekarang ke finance. Sekarang malah udah ke procurement. Oh, langsung procurement. Langsung procurement. Nah, jadi yang lucu tuh karena semua Ya dulu paling karena sistemnya masih baru gitu ya. masih jalan, baru awal-awal. Masih running, nyari, masih nyari. nyari flow-nya. Dan yang lucunya kan dulu kita semua nyiapin sendiri ya. Betul. Nggak yang builder juga diajakin buat bantuin ya. Mas Danang malah pernah sempet megang acara Apa itu? pilot kan? Pilot enggak dong. ITS ya kalau nggak salah ya. Yang di PSI. Tunet. Tunet ya? Iya, yang di pengadilan kan? Yang di Panggadegan. Tunet. Tonight ya. Ya itu yang karpet. Oh iya, karpet. Nah itu. Di sini ya nggak tahu sih ini sebuah rahasia perusahaan atau bukan ya. Tapi emang maksudnya kayak gitu flow-nya. Ya, follow-nya Ya. kita memberikan gambaran ya Mas Danang ya. Memberikan gambaran Bukan gitu. Buka aib gitu Bukan, ya. ya. Emang dulu kayak gitu. Emang kayak Gitu, gitu. karena kondisi memang baru, Masih perusahaan baru. baru, station baru. Semuanya akhirnya merangkap gitu untuk ngebantu gitu. Nyari sistem biar jalan dulu lah. Biar terjadi syuting lah gitu. Jadi berbahagialah teman-teman yang masih di jam 6, jam 7 prime time itu masih ada di rumah nonton TV. Iya. Kami Kita udah nggak kenal waktu. ya. udah di sini. Kalau lagi itu naik show dulu jam 2 pagi berangkat ngambil sofa. Iya, ngambil sofa, ngambil karpet, ngambil buku-buku, ya standby dulu kan, janjian di mana, terus setup, balikin lagi. Nah pertanyaan dulu tuh kenapa ya kita nggak beli aja nang ya? Nggak tahu juga tuh. makanya. Sewa terus Kalau ya. sewa kan per episode juga berapa? Iya, Mbak Wiwit ya? lumayan. Paling 5 Mbak Wiwit. episode itu udah Mbak kebeli Wiwit. sofa. Mbak Wiwit. Jadi memang dulu tuh emang kita belum punya gambaran flow-nya sih ya. Mas Danang. mungkin dulu karena kita juga belum punya gudang kali. Betul, lama-lama belum ada gudang, belum ada tempat. Belum ada gitu tempat. kan. Juga maintenance juga masih bingung kan mau gimana ntar kalau misalnya rusak atau gimana gitu. Kita manggil Sohib channel ini apa? Guys? Gondes. Gondes. Jadi gini Gondes, teman-teman Gondes. Jadi Mas Abbas dan Mas Danang ini dulunya satu departemen di art gitu loh. Mas Abbasnya di set properti, Mas Danangnya di set builder, dan saya di administrasi gitu. Jadi sebenarnya kita satu tim gitu. Jadi kita kenal Satu cabang lah. satu cabang. Satu bapak lah ya? Satu bapak. Iya. Bapak yang itu udah duluan ya. Pisahin dulu ah. Oh iya iya. Waduh. Masih dulu, masih dulu. Iya, iya, iya. Duluan, gitu loh. Masih Aduh, dulu. agak jerempet. Nah, jadi dulu itu memang cukup berat karena masih mencari Flow sih. mencari flow-nya. Iya. Flow kerjanya seperti apa gitu. Sistemnya kemana? Sistemnya kemananya, seperti apa masih nyari. gitu. Nah, banyak ya pengalaman-pengalaman lucu kita dulu ya. Oh, banyak mas. Banyak. Yang dulu setup ulang tahun terus ada yang ngintilin orang terus. Saya itu makanya gitu loh. Ngintilin orang gimana maksudnya, Nang?
Mas Nizar. Ini jar waktu Ica pertama ya. Ica pertama. Di ABC, Ancol, ABC, di ABC, Matel, ABC. ABC. ABC kan? Iya. Apa namanya? ABC, mallnya ABC tapi Oh. nama gedungnya venue-nya Maze. Maze. Mata lentang Maze. interlentang Matelan. mepetan. Jadi dulu tuh kita pas Ica itu ya. Ica Net net 1.0. 1.0. Itu sebelum itu ada hal lucu lagi gua. Apa? Waktu itu kan sebelum Ica tuh masih ada BCA kan? BCA, Oh, Geber BCA. Geber BCA Pobulus itu loh. Gitu. Nah, kalau gua dulu ceritanya karena nggak ada orang, gua selalu diminta untuk lu jalan ya, lu tugas ya, lu gitu. Abah gitu. Yang dimana gua pun juga kan baru pertama kali di Jakarta, nggak tahu TV itu gimana jalannya ya. Iya. Tugasin BCA waktu itu sama Mas Astra sama Nijar gitu loh. Ya tugas suruh nyari barsul dan meja barsul. Itu bingung mau nyari di mana. Mau mulai dari mana bingung ya. Ya udah cari aja searching kan. Ya sama waktu itu juga. Karena memang baru, panik kan, terus ada di HT tuh waktu itu. Di backstage kan, biasanya kan kita di backstage kan. Kalau di backstage. Warga-warga backstage. Warga-warga backstage. Itu yang di belakang. Bocor. Nah gue denger kan. Nah gue kira gua gitu. Padahal banyak juga orang di backstage kan. Gue langsung tengkurap. Karena gue panik kan ya. Maksudnya gue takut salah gitu loh. Tengkurap. Bener-bener tengkurap. Sama Mas Astra, bener-bener tengkurap. Mas Astra juga ikutan tengkurap. Enggak, kan ada Mas Astra. Mas Astra bisa, akhirnya pas gue tengkurap ditendang sama Mas. Ngapain gitu. Ini pertanyaan buat Mas Hapsi nih. Mas Hapsi itu dicuci dulu baru dipakai, apa dipakai dulu baru dicuci? Apa itu? Apapun. Dicuci dulu. Dicuci dulu baru dipakai, atau dipakai apa dipakai dulu baru dicuci? Kalau lebih ke apa nih? Kok aku ikut mikir ya? Lebih ke Banyak baju, hal nih. baju baru. Melenceng Pertanyaan ini. menjurus ya. Mulai main gitu-gitu ya kita ya. Oke gitu. Mau ngebahas ke sana. Saya lebih ke tergantung. Lebih ke tergantung. Lihat situasi dan kondisinya. Dia Kalau melihat tahu. situasinya mesti dicuci dulu ya, cuci dulu baru dipakai. Oh iya, Kalau siap. situasinya mesti dipakai dulu baru dicuci, pakai dulu. Situasional ya berarti. Situasional. Ya? Oh, berarti masih fleksibel kalau masalah itu ya. Oh iya, siap. Ini aku masih belum nangkep. Ini gimmicknya mau kemana sih? Aku belum nebak loh. Ikut mikir aja. Dilupakan saja yang bagian itu. Terus kita balik lagi on the track ke Mas Hapsi. Yang istilah kata ya nggak jauh-jauh banget sih dari dunia perkampusannya, tapi bakalan masih shock lah dari dunia kampus yang administrasi yang serapih itu ditarik ke dunia televisi, properti apalagi, di mana properti itu adalah dunia yang menurut gue fleksibel. Ya. Dan tidak ada 1 tambah 1 2. Tapi enggak, 1 tambah 1 tuh bisa semuanya. Ya. Dan di properti, di dunia pertelevisian ataupun dimanapun yang gue rasain sih, itu bakal jadi bantalan. Maksudnya Karena nggak ada patokannya. Nggak ada patokannya. Kan keindahan akan keindahan itu siapa, gitu. nggak ada patokannya gitu. Produser ini sama produser ini beda. Beda Ya, gitu. taste-nya beda ya. Iya, taste-nya masing-masing beda gitu. Ada yang suka rustic, ada yang suka. Iya. Sebenarnya basicnya Rustic. sering kayaknya plastik. Rustic itu Dulu di andalan tuh. Rustic. Rustic. Kalau nggak vintage, Iya, vintage. kalau nggak pop art. Pop art tuh. Gue inget tuh kata-kata. Ini rustic ya, bukan rumah tua, rumah. Aduh, iya, baik, oke. Jadi Mas Hapsi kaget nggak sih untuk sempat ada kepinginan buat riset nggak sih di awal-awal Mas Hapsi masuk ke dunia pertelevisian tuh? Oh iya ada. Cuman balik lagi. Jadi dulu tuh sebenarnya jiwa tuh senangnya seni. Oke. Mas Anang gitu. Sukanya seni gitu. Makanya setelah lulus SMA, waktu itu kan jurusan IPS, lulus SMA tuh pengen ngambilnya jurusannya ke seni. Waktu itu kalau nggak ilmu seninya UPI, kalau nggak FSRD-nya ITB gitu. Sempet waktu itu bimbel juga ya, atau les lah gitu loh untuk masuk ke FSRD ITB, iya gitu kan. Itu juga banyak tuh. Ada latihan-latihannya lah ya untuk ngadepin. Berarti emang udah niat masuk ke situ ya? Ya sebenarnya lebih suka ke seni, lebih suka walaupun emang nggak bagus-bagus amat gambarnya juga gitu, tapi suka banget lah gitu. Enggak. Cuman orang tua yang ngarahin katanya, udah ke ekonomi aja gitu. Oh iya, maksudnya dari gue juga mau nanya, ini dari orang tua apakah ada pertentangan gitu Mang maksudnya dari kuliah terus ke art gini, maksudnya lu kok dunianya loncatnya main jauh nih gitu. Oh ya, kalau dari orang tua alhamdulillah ya, orang tua pada saat
saya bilang saya diterima di net gitu kan. Apa itu gitu nggak? Nanya nggak? Nggak tahu awalnya. Awalnya nggak tahu gitu loh. Taunya kan proses ke Jakartanya kan waktu itu masih bolak-balik dari Bandung ke Jakarta, Jakarta ke Cirebon, Cirebon ke Bandung gitu lah. Masih ada di Bandung gitu. Cuman ya orang tua nanya gitu, net apa gitu ya. Saya bilang ini stasiun TV. Gitu. Awal mula dulu banyak yang gitu. Net tuh Harnet gitu kan. Net. Cuman sekarang harinya net itu TV Sule. Net itu apa? Net itu adalah perkumpulan dari pengusaha waret Mas Edi tuh yang ditanya di Monas tuh. Net itu apa? Daripada jawab bolak-balik kan. Warnet apa? Perkumpulan. Pengusaha warnet kumpul. Jadi satu, akhirnya jadi net. Jadi TV, net. Jadi TV. Lanjut Bang Hapsi. Ya, jadi orang tua juga sempat bertanya gitu, net itu apa. Cuman karena pada saat awal setelah lulus itu kan bukan yang penting dapat kerja, bukan gitu. Tapi waktu itu juga punya planning pengen segera bekerja gitu. Pengen segera bekerja supaya nggak banyak waktu yang terbuang dan walaupun ia punya pengalaman lah di dunia pekerjaan gitu. Walaupun Nggak memang buang umur lah ya. betul, walaupun ya stasiun TV gitu kan, yang waktu itu memang kita nggak tahu ya net itu apa ya gitu, kita nggak tahu net. Di MDP 2 gue udah tahu kalau itu stasiun TV karena di MDP 1 sama Kalau aku di Jogja karena masih Belum ada. belum masuk siarannya. Ah. Ya cuman buru bukit yang ikut Iya, kayak Malik itu. iya. Jadi itu teman kemana ikut kemana gitu. Ini di sini net TV oh ya. Jadi ibu keluarga mendukung aja ya? Mendukung, selalu mendoakan mudah-mudahan apa yang diambil itu atau diputuskan itu jadi yang terbaik gitu. Ya alhamdulillah kan sampai sekarang nih udah 8 tahun kan. Oh, 8 tahun ya? 8 tahun, 2013. Iya. Kita masuk 2013 ya? Iya benar. November ya? November. Nah 2013 gitu, jadi alhamdulillah support terus sampai sekarang. Oh alhamdulillah. Dan yang tadi masalah Mas Hapsi di awal-awal itu kaget shock terapi dan itu apakah ada keinginan untuk resign di saat perpindahan dari yang benar-benar tertata satu sama dengan dua karena di Excel tuh nggak bisa salah masuk dalam rumus dan lain-lain. Ini tiba-tiba di dunia pertelevisian lagi maksudnya gitu yang nggak kebayang ada. Banyak yang budgetnya diputer-puter. Yo itu pusing banget itu. Itu lebih sana sini. lebih ke budget yang ditarik-tarik ya. Ya, Oke. mana-mana gitu. Karena kan ya balik lagi waktu itu kan awal-awal memang flow-nya masih belum ketahuan ya. Jalannya harus, maksudnya baiknya jalannya seperti apa dengan kondisi pada saat itu kan. Masih ngeraba-raba lah gitu. Ada keinginan untuk resign? Dulu itu berapa kali ya? Hah? 2 Berapa kali? 3 kali. Oh iya. Yang lucu sih ya, lucu. Jadi dulu tuh ngajuin resign karena memang melihat pressure-nya ya luar biasa. Pressure-nya luar biasa lah. Yang kita SDM-nya terbatas, dituntut harus bagus, kan ya. Zeronistik kan, programnya banyak gitu kan. Pressure itu yang memang membuat mungkin sebagian orang juga akan banyak berpikir untuk resign kan gitu. Nah, jadi waktu itu udah sempat ngajuin resign, cuman saya lupa di tahun berapa Mang Jadi saya udah bikin tuh form pengajuan surat resignnya kan. Saya print kali. Saya tunggu, nggak keluar surat printnya gitu loh. Oh mana nggak keluar. Akhirnya saya print lagi, truk. Saya tunggu akhirnya keluar. Udah saya bawa. Tapi saya belum majuin tuh. Saya belum majuin. Belum ditandatangan Belum juga. ditandatanganin juga tuh gitu. Pas saya mau ngajuin tanda tangan, keburu dipanggil sama Mas Irul. Mas Irul itu Mas Irul supervisor dulu kan, supervisor kita dulu kan. Panggil sama Mas Irul. Mas Irul udah megang surat resign saya. Yang pertama tadi? Jadi yang pertama saya print itu, yang nggak keluar, itu keluar yang kedua setelah saya print. Jadi yang saya ambil itu printan yang pertama. Oke. Printan yang kedua nggak saya ambil. Oh, oke. Jadi terus gitu ya? Iya, telat ya, telat gitu loh. Kita butuh, Saya kira tiba-tiba ada errornya. Saya kira print yang pertama itu nggak keluar. Ternyata yang saya print pertama itu keluar, saya ambil. Tapi yang kedua saya print lagi tuh. Itu ternyata keluar. Yang nemuin itu Mas Mufti dulu tuh. Oh, Mas Mufti. Mas Mufti ngasih Mas Irul. Saya dipanggil sama Mas Irul. Sini lu, katanya. Oh Mas, maksud tuh apa? Kan dulu Mas Irul galak ya? Bukan main. Galak ya? Bukan galak sih. Saklek ya. Mau lu apa? Maksud lu apa? Apa mah gitu loh. Lu mau resign gitu kan. Wah akhirnya gue diinterogasi tuh di sana gitu loh. Kenapa lu mau resign nih? Gua kira bakal dibaikin ya gitu loh. Gue dimarahin gue. Nah, biasanya kan kalau orang ngajuin dibaik-baikin gue dimarahin dong. Gue dimarahin tuh abis-abisan gitu. Nggak bisa Mas Irul. Maksud apa? Nah di situ tuh gue kan nggak mungkin gue ngelawan juga gitu loh. Maksudnya gue diem sampai walaupun dia ngomongnya
kenceng kan gitu. Mau lu apa gini. Ya gue diem. Nah rasanya pada saat gue diem tuh pengen langsung, udah gue cabut dah gitu. Cuman ada kalimat terakhir yang membuat gue itu jadi bisa bertahan sampai sejauh ini Mas Danang. Ini kalau mungkin Mas Irul nggak ngomong itu ya, Mas Irul nggak ngomong itu ya. Udah nggak di sini kali. Gue udah nggak di sini kali ya. Maksudnya gue udah cabut ya. Itu ke BNI. Jadi terakhirnya pindah ke BNI ya. Jadi terakhirnya tuh Mas Irul ngomong gini ke gue, lu jadi laki-laki segini doang. Oh, Gitu loh. Anjir. Lu jadi laki-laki segini doang. Mas Irul bilang gitu ke gue. Lu jadi laki-laki segini doang, cemen amat sih lu gitu. Wah di situ gue nggak nerima dong. Maksudnya nggak nerima gue mau nantang gitu loh. Maksudnya gue ngerasa tertantang maksudnya membuktikan untuk kelaki-lakian membuktikan, gitu. gitu loh. Maksudnya gue ya nggak segitu doang, gue nggak cemen gitu loh. Akhirnya nggak jadi Mas gitu loh. Nah, jadi akhirnya gue ambil surat tulisannya, gue kos gue buang gitu. Nah, akhirnya gue bertahan. Makanya kalau Mas Irul mungkin nggak ngomong itu dan nggak ada kejadian itu ya, udah cabut. Karena Mas Irul itu mungkin Mas Irul memotivasi sekaligus nantangnya gitu. Kamu jadi laki-laki segini doang. Ya, mungkin itulah bentuk motivasi dari Mas Irul. Maksudnya Caranya beda-beda. caranya beda-beda untuk memotivasi Iya. seseorang dan itu mungkin caranya Mas Irul untuk memotivasi Kang Hapsi. Makanya gue bertahan sampai sini Bang Abbas. Keren. Nah, ngomongin pengalaman kita dulu ya. Waktu itu kan itu satu tim ya. Nah, Apa itu? Satu tim. Yang di mana? Abbas nih. Waktu di ini talk show awal yang di Jepalem. Oh, enggak dong. Oh ya. Tahu nggak? Ini talk show awal itu saya beneran mau resign. Serius, gue beneran mau resign itu. Mau kita ada itu ya. Sama Mas Tomo kan? Iya. Enggak. Mas Mas Tomo, Mas Wahyu, gue cuma berdua sama Mas Wahyu, bertiga sama Pinkan. Yang nganter digital print itu? Itu udah kesini-sini Oh, ya. dari yang keduanya ya? Sama Mas Santo juga gak sih? Enggak. Enggak ya? Sendiri sama. Iya sendirian itu gue. Kenapa? Itu gue pertama kali ya sama kayak Mas Hapsi fresh graduate terus dimegang pertama kali duit sebanyak itu untuk satu program gitu dibelanjain semua. Ini gimana laporannya? Ditahan sama pihak mebel nggak boleh keluar karena belum bayar. Iya. Ya itulah dulu kita pressernya luar biasa. Luar ya. biasa, luar biasa Waktu pressure. ITK itu ITS. kan, ITS sorry. Ini talk show itu kan Mas Abbas yang bertugas ya Mas Abbas. Karena propertinya banyak kan, ya berarti budgetnya juga besar. Edan. Besar gitu. Gue belanja sana sini buat isiannya Mas Danang, isiannya sana sini. Ceritanya pas udah beres, ya walaupun sebenarnya ceritanya banyak ya. Banyak banget ya ceritanya. Banyak. Udah beres, Ini mau diarahin kemana ya? laporan gue tuh selisih Mas Danang. Laporan gue selisih. Gue masih inget banget tuh, gue jadi tiap kerja itu cuman tidur 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam kan. Karena balik kantor jam 3 subuh kan. Bikin laporan dulu kan gitu, bangun lagi pagi. Laporan gue selisih 20.000 dong. Cuman 20.000 dari sekian ratus juta kali ya. Ya di 100-an juta lah. Ratusan juta lah. Tapi dipermasalahin. 10.000. Jadi waktu itu selisih itu gue laporan ke Mas Irul. Dan waktu itu Mas Irul tuh lagi bikin desain buat studio ini kan. Dia lagi bikin SketchUp lah buat tribunnya tuh. 20.000 nggak ketemu dong. Sama Mas Irul sampai jam 5 subuh sampai jam 6 lah, hampir jam 6. Telusurin tuh. Nyari, ngitung Bas di Excel ngitung itu sampai ketemu sampai gue nyerah ya. Saya bilang, Mas Irul boleh nggak istirahat dulu? Kan kita juga sama-sama nge-set apa waktu itu kan. Istirahat dulu, nanti besok lanjut lagi enggak? Gitu loh bayangin. Sampai ketemu. Tahu nggak di mana? Ada di dia. Lu masih inget nggak yang bon kerupuk 20.000 di dompet lu? Kerupuk putih sama kalengnya. Itu bagian itu gua lupa. Itu ada di gua. Serius 20.000 itu. Serius ada di lu. Di dompet, masukin di dompet, nyelipin dompet gitu loh. Bonnya, Bas, gua nyariin kemana-mana, Bas, sampai subuh, Bas, gua bilang. Demi kerupuk. Kerupuk 20.000, jadi kalengan kerupuk kan ada Iya, kalengan iya, kerupuk, iya, ya, iya, kalengan iya. kerupuk dan isinya Mas Danang gitu loh. Ya Allah, gua bilang gitu ya, udah akhirnya Itu pas ketemu gimana, Mas? pas ketemu ya alhamdulillah gitu loh. Pengen berantem tapi kan satu tim gitu. Pengen berantem satu tim. Ya kan gitu. Ya ampun kerupuk gitu loh maksudnya. Gua nggak Dari tahu. ratusan juta selisihnya cuma 20.000. 20.000 kerupuk. Sekrusial itu loh. Pekerjaan ini tuh sekrusial itu. Walaupun waktu itu sofa sampai ditahan-tahan nggak boleh. Iya. Sampai
Ya ditahan ya, disita ya, tahan, masih tahan. disita. Tapi itu gue nggak tahu, Mang, gue lupa deh. Itu 20.000 itu. Tapi lu Mobil. segitu sampai Sampai itu. Mas Irul tuh detail banget, Bang. Mas Irul tuh detail banget, beneran detail gitu. Makanya luar biasa lah sama dia waktu dulu. Berat lah sebenarnya. Berarti gue nggak ditampol, alhamdulillah lu ya. Wah. Itu nyari 20.000 itu berapa hari, Mang? Berarti hampir seharian tuh. Kan siangnya pas Mas Abbas masuk, kan duduk di meja. Waktu saya panggil, Mas Abbas ini kemana 20.000 gitu. Pas dicek, oh iya ada. Di dompet, pas dicek di Set dompet. gitu ya. Set gitu ya. Iya makanya itu. Mau nonjok nggak? Makanya pengen mau diajak berantem satu tim ya kan. Kalau Nggak bisa- dilampiasin nanti jadi stres. Gara-gara ini begadang nih. Ya itulah pengalaman kita ya. Mas Danang juga yang setrum ya, di Ica 1 ya. Oh, iya. Enggak di Dua, di Ica ICE dua. itu ya, di ICE ya. Ica 2 itu. Di ICE Dua kan? apa tiga? Di ICE ya, di ICE. Dua. Dua gitu loh. 3 kan di SCC, balik lagi. Iya. 3 nggak ikut aku ngurus bongkaran Nina Nunung. Oh iya. Ya itu yang jadi Ya oke, nggak usah diomong yang itu. Oke. Iya, yang nunung kan gitu loh. Ya dulu sebenarnya banyak cerita kita ya dulu ya. Banyak cerita untuk digali. kalau mau sih. diceritain sini kayak nyerempet jurang gitu. Iya. Wah, bisa jadi 2 episode nih. Ya, bisa. Kan bisa jadi 2 episode Bisa. lanjutannya. Yang satu yang linknya di hidden gitu. Iya. Nggak bisa dilihat ini. Berbayar. Yang nggak bisa ditonton. Nggak bisa ditonton orang luas. harus orang tertentu. Iya. Ya akhirnya ya sampai bertahan sampai sekarang itu ya karena Mas Irul juga cabut ya. Mas Irul tuh 2 tahun ya? 2 2015 ya? tahun. Iya, Mas. 15 kan berarti kan? 16 2015-16 lah Mas Irul Iya. itu. Mas Irul adalah sosok Irul. pemimpin. Oh luar biasa, Mas Irul tuh luar biasa dulu. Dia itu tapi ngasih solusi. Iya, Pasti ada solusinya. dia ada Walaupun solusinya mungkin begadang, cariin sampai ketemu 20. Iya. Tapi ada solusinya itu. Masih ngalamin yang bikin origami buat ngelamar Enggak. ngelamar ya? bukan itu Saya terima wishing for you. Wishing for you itu Wishing for you itu si Mas Tapi Nizar. udah masuk kan? Udah Udah. diceritain ini Wishing for you. Jadi dulu tuh kalau misalnya udah terverifikasi sama Mas Irul, kalau dulu tuh caranya adalah kalau gue ngeliatnya adalah lu bisa tugas wishing for you. Nah itu lu berarti udah bisa dibilang bisa dilepas sendiri nih. dilepas sendiri. Bisa dilepas sendiri kalau udah misalnya Berat namanya ya. tugas wishing for you. Nah itu udah berarti lu udah dewasa, lu udah bisa dilepas nih. Belum dong. Oh, belum pernah ya. Lah kan tidak ada hubungan dengan Properti, Anda. nggak bangun set. Propertinya banyak ya, Mas ya. Banyak. Banyak dan ya suka aneh-aneh kadang. Iya. Ada nggak yang lucu-lucu lagi yang mungkin bisa menggelitik Mang Hapsi untuk cerita yang saya mungkin lupa gitu? Kalau Tadi itu sebenarnya yang ngintil Mas Nizar itu yang nah itu, jadi dulu tuh waktu Ica pertama pertama masuk Ica ya, lapangan di lapangan gitu. Net 1.0 ya. 1.0. Nah, karena memang waktu itu nggak ada orang kan, maksudnya bukan nggak ada orang, orangnya tuh terbatas lah ya gitu loh, terbatas. Bagi-bagi dengan juga ada acara pekerjaan, reguler betul, berjalan. pekerjaan yang banyak juga ya. Ya saya juga ditugasin kan, suruh datang ke sana tuh, soalnya datang. Ya, Main Mas di sana. saya juga bingung ya, kalau jadi serba salah. Kalau misalnya Mas Heru bilang, kamu nanti tugas di Ica ya gitu ya. Tugas di Ica, oke siap Mas gitu. Saya nggak tanya, saya salah, dimarahin. Saya tanya, tugasnya apa Mas? Saya dimarahin juga gitu loh. Jadi begitu, bingung gitu loh. Akhirnya, siap Mas gitu kan. Siap dulu aja. Siap aja dulu gitu loh. Karena saya tahu kalau misalnya tanya, nanti saya di sana ngapain? Pasti dimarahin. Ya, kamu tahu, tanyalah begini gitu ya. Kalau saya nggak nanya, nanti salah saya dimarahin juga. Jadi udah siap aja dulu. Datanglah saya ke sana. Tahu Mas Irul, kamu di sini tugasnya nanti ikutin Nijar ya. Kamu tempel Nijar ya. Nah, karena balik lagi ya, saya juga minim pengalaman ya di lapangan kan pada saat itu kan baru-baru Pertama iya, turun pertama ke kali. Pertama kali turun di lapangan acara besar lagi Langsung kan. panggung gede lagi. Panggung Ica gitu kan. Karena sudah diinstruksiin gitu ya saya manut kan ya. Bener-bener katanya kayak kalau pemain bola tuh marking nggak lepas. Enggak lepas, di marking, nempel terus. Jadi saya bener-bener tempel Nijar kemanapun dia jalan, kemanapun dia ke backstage, ke pantry. Jadi saya ngikutin terus. Toilet. Nah ceritanya akhirnya ke toilet tuh. Oke, ternyata waktu itu beneran ke Nijar, toilet. jadi Nijar tuh ke toilet kan. Ya saya ikutin dong. Takutnya pas dia ke toilet dia nggak keluar terus kemana saya kehilangan saya bingung. Iya. Saya ikutin. Dan kebetulan emang dia bener-bener pipis tuh. Ya. Dan kebetulan saya juga pengen pipis. Rahang gua sakit anjir.
Dan ya tahu nggak? Gue pipis sama dia tuh bersebelah. Dia buka setting dia pipis, gue buka setting dia pipis. Nah di situ Nijar mulai kesel. Mas Nijar mulai kesel kan. Akhirnya dia nendang-nendang gue gitu loh. Apaan sih sana? Sambil dia pipis. Sambil dia pipis sana. Dan gue juga masih pipis kan. Apa nih gue lagi pipis gitu-gitu. Akhirnya udah. Entah gimana gitu, mungkin emang karena juga kesel ya, ditempelin rapet banget kan, orang juga risih kan. Diajaklah ke backstage gitu kan. Waktu itu ada Mas Dedi juga tuh. Ya, kita ceritanya mau ngobrol karena backstage itu kan biasanya gelap kan ya, gelap lah gitu, yang di belakang backstage itu gelap kan. Oh, duduk. Nah, biasanya di backstage itu kan ada hardcase-nya lighting gitu kan ya. Gue disuruh duduk tuh. Oh, duduk di sini. Jadi Mas Dedi udah duduk. Terus Mas Tijar juga ikut duduk di sebelahnya Mas Dedi. Nah, gue disuruh di sebelahnya Mas Tijar tuh. Nah, ternyata hardcase yang gue dudukin itu nggak ada tutupnya. Kan gue nggak ngerti kan. Dulu tuh gue bener-bener nggak ngerti lah. Gue bener-bener nggak paham yang gitu-gitu ya. Pas gue duduk, gue jeblos dong. Dan kan lumayan dalam kan. Dalam. Hardcase-nya lighting. Harus lighting, isinya lightingnya segini nih. Nih, bayangin sekitar segini nih lightingnya ya. Gue jeblos. Boxnya lebih lagi. Iya, bukan berarti lebih lagi. Gue jeblos. Bener-bener gue gak bisa berdiri. Ditinggal dong gue sama Mas Tijar. Gue bilang, woi tolongin. Gak ditolongin gue. Sampai keluar lo gimana? Sampai gue keluar sendiri akhirnya kan gitu. Dengan susah payahan. Posisi kejepit gitu kan. Akhirnya gue bangun sendiri gitu kan. Gue bangun sendiri. Akhirnya gue nyari lagi nih Jar. Di situ bareng gitu loh. Ya, big grand lah. Apa podium waktu itu kan gitu. Nah, jadi ya. Paling benci tuh aku ngangkat baby grand tuh. Berat-berat ya. Udah berat, nggak boleh miring. Nggak boleh Kalau miring. temannya. Nggak boleh, geser iya, badannya. geser. Nah itu pengalaman, ya kalau dibilang lucu-lucu gitu. Lucu. Ngeplos. Nah itu semua hal itu ya nggak ngebuat gua stres lah gitu loh, nggak gitu loh. Lebih ke saya tuh kalau pulang, karena pulangnya subuh kan, pasti subuh Mas gitu loh. Pasti subuh gitu loh, bangun lagi pagi. Sebelum tidur saya berpikir gitu loh, apa iya ini yang namanya kerja? Selalu bertanya-tanya gitu, apa Ini iya ini yang kerja, apa namanya kerja? dikerjain? Nah itu, gue selalu berpikir gitu. Terus pas bangun melek, aduh ini udah mandi lagi, masih capek gitu. Terus aja 2 tahun pertama tuh gitu. Cuman ya alhamdulillah pada saat itu niatnya ya belajar gitu loh. Jadi maksudnya kerja sambil belajar gitu. Nggak yang capek tapi nggak dapet apa-apa gitu. Tapi ya coba sambil belajar mesti gitu. Agak baca belajar tapi dibayar ya Mas ya. Belajar tapi dibayar. Jadi ya sedikit enjoy ya walaupun tetap ya namanya manusia ya. Pasti ada Pasti, titik stresnya. Lalu Pasti aku ada. juga pengen resign tuh pas itu net milioner. Oh ya. Capek, dan capeknya tuh capek pikiran tuh. Iya, karena Mas Danang ngeset sendiri kan, megang sendiri kan. Di mana? 28 ya? Oh, Mas Zul, enggak? Masuk. Di mana sih? Yang di yang rumah? Sentul, kan? BSD. BSD. BSD ya? Sentul BSD sih? BSD. Sumarekon. Yang di danau itu kan? Iya, karena itu sampai reaching. Yang harus ternyata center kan? angin. Iya. Jalan melengkung ini terus center. Kita kepikiran banget ya. Apa ya kata? Yang suruh mindahin barikade, Ya. masang plastik tapi nggak dikasih plastik, Iya. ditanyain lagi plastiknya mana? Lah, emang tadi minta plastik? Dulu sering banget ya. Kan ada foto kalian sedang bahu-membahu. Nah, itu, Nah, itu. Yang baru itu yang hujan-hujan itu kan. Itu. Masih ada nggak fotonya? Masih. Masih. Masih ya? Nanti ada ya. Gue tuh Oh, masih iya. tuh. Ini sulit aja. Gue ada. Nambahin gua. kerjaan editor Iya aja. dong. Jadi biar apa tadi teman-teman apa? Gondes-gondes. Gondes tahu tuh. Itu Iya. Kalau yang bercita-cita intim ingin banget tuh fotonya. intim sekali tuh. Wah, itu sangat-sangat. Udah mencucu aja rasanya. Weh, itu. Pengen kata-kata kotor dan ngomong. Iya itu saya bertugas berdua sama Mas Danang, saya propertinya, Mas Danang set buildernya. Aku sama Mas Jul itu. Cuman pas itu kan kayak gambarnya berubah terus tuh loh. Tribun pindah-pindah, FOH pindah-pindah. FOH terus geser-geser, tangga akses masuk minta geser semua. Aduh. Itu capek banget tuh rasanya tuh. Terus sampai sempat ngomong tuh aku sama Mas Sastra ya, udah nggak apa-apa, ntar aja. Februari udah lupa. Pinter juga ya nyari acara tahun baru di dulur Februari biar lupa itu. Sama kayak Mas Abbas waktu itu ya. Iya. Saya bukannya mengulur pada saat itu. Saya udah jelasin kan waktu itu planningnya kan. Planningnya kita nggak bertahan sampai ini gitu loh. Karena ya alhamdulillahnya ada beberapa yang dapat ya. Dapat kan? kita dapat. ya. Dapat. Bentar dulu deh gitu loh. Bentar dulu gitu loh. Biar ini dapat gitu. Tapi proses ke arah sana tuh saya sering ngobrol sama Mas Abbas waktu itu tuh gitu loh. Mas
Abbas dulu ya, sabar dulu gitu. Tapi ya Mas Abbas memutuskan untuk Cabut. hengkang kan, cabut pada saat itu kan. Balik lagi semua punya keputusan masing-masing kan gitu. Ada planningnya. Tetap harus dihargai bagaimanapun juga kan. Yang penting kitanya tetap bertanggung jawab. Betul. Datang kelihatan muka, pergi kelihatan punggung. Nah itu. Jadi kalau menurut Mas Hapsi buat para dede-dede emes yang mau berkecimpung di dunia pertelevisian gitu. Jadi menurut Mas Hapsi apakah lu harus dari broadcast? Kalau misalnya apakah harus? Kalau misalnya sebelumnya punya basic, misalnya waktu itu lebih baik ya? Itu lebih baik ya? Kalau misalnya kuliahnya memang kuliah di apa ya, mata kuliah atau jurusan kali ya, jurusan broadcasting ya, jurusan broadcasting mungkin akan lebih baik ya, dia tahulah gambaran di Lebih cepat adaptasinya. ya Lebih cepat betul. adaptasinya dan Karena tidak- punya modal gambaran kan di dunia pertelevisian seperti apa gitu. Jadi tidak mengintili satu orang di dalam show nah itu Nggak sampai toilet. Enggak sampai ke toilet ditintilin mungkin itu. Aku geli banget kalau denger cerita tuh pasti. itu tahu. Mas Nizar soalnya dulu kalau cerita tuh menggebu-gebu. Apa sih ini? Nempel sampai toilet. Karena memang nempelnya dia sama gue itu cuman hanya sejengkal, 2 jengkal gitu. Ceritanya gitu. Nggak yang jauhan gitu. Ini bisa lebih deket lagi, ini bisa segini gue tempelin dia. Enggak bisa. Tempel bener-bener. Bener-bener tempel gitu, jaraknya segini gue tempel dia gitu kemana-mana. Nah itu udah jadi buat dia kesel kan gitu. Makanya kalau misalnya buat gondes yang mau gabung dan mungkin ya yang saya pahami setelah udah berjalan 8 tahun banyak teman-teman yang masih kuliah atau gondes-gondes yang masih kuliah ngeliat, di TV keren ya gitu kan, di TV bagus gitu. Cuman memang setiap pekerjaan pasti ada pressure-nya masing-masing. Betul. Cuman kalau di pertelevisian itu memang kita nggak pernah bisa memprediksi dan ya nggak bisa memplanning dengan Jangan berharap matang. Iya gitu. Tidak berharap office hour lah. Ya kalau misalnya Anda ingin office hour jauh-jauh lah dari pikiran itu kalau misalnya mau masuk ke dunia pertelevisian ya. Iya. Di divisi apapun ya. Di divisi apapun. Semuanya gitu. Di divisi apapun itu tidak office hour gitu kalau misalnya tiba-tiba pengen office hour ya. Yang di office hour-nya juga di pertelevisian juga nggak office hour juga. Tetap nggak bisa. Ada pressure bawaannya lah. Beda gitu. Tapi bukan nakut-nakutin ya, emang begitu adanya gitu di dunia Cuma ngasih gambaran aja, Cuman ngasih bukan gambaran Kasih aja. gambaran. Kalau Tapi ini- kalau bukan mencintai ya sebenarnya. Kalau misalnya bilang, wah pasti 8 tahun mencintai ya. Dibilang mencintai juga enggak. Oh karena ya udah kecemplung juga enggak gitu. Saya Cemplung tapi ngambang gitu. ngambang ya, nggak jelas ya arahnya kemana. Nggak masuk. nggak masuk nggak naik. keluar ke Mambang. Kalau saya sih dimanapun ya, maksudnya setelah 8 tahun ya dimanapun, walaupun kondisinya pasti beda-beda emang Bang Abbas apalagi Mas Danang yang udah punya, ya saya belum punya pengalaman ya pindah dari net ke stasiun TV lain kan. Mas Danang sama Mas Abbas kan punya kan gitu loh, punya pengalaman dan kondisi sekarang kan udah di stasiun yang beda. Kalau saya sih ya lebih ke bukan jalani aja ya, tapi yang saya jalani sekarang ya udah saya jalani dengan baik gitu. Jadi saya pegangannya itu, ya udah saya jalannya sekarang di sini dengan kondisi seperti ini, ya udah saya jalani dengan baik gitu aja. Kasih yang terbaik gitu. Do your best. Zero mistake. Zero mistake. Zero mistake. Do your best lah pokoknya. Jadi kalau misalnya Good is not good enough. ini mungkin Kata-katanya. ini adalah mungkin sebuah motivasi sih, maksudnya benar juga kata Mas Hapsi gitu. Jadi apapun sih ini bukan hanya di dunia pertelevisian, enggak cuma di dunia pertelevisian, maksudnya kalau selama itu lu masih ada di situ dan ya maksudnya ya lakukanlah yang terbaik di situ gitu, enggak ya yang terbaik yang lu mampu gitu. Kalau misalnya emang lu mampunya segitu dan lu udah ngasih hasil yang terbaik ya insya Allah pasti ada jalannya gitu, enggak mungkin enggak sih, pasti ada aja jalannya gitu. Oke. Mau kemana lagi kita nih? Ada pertanyaan lagi nggak yang ditelup apa sih? Enggak, udah itu pertanyaan ambigu yang sangat-sangat tidak relevan dengan dan dijawab lagi sama Bang Hapsi. Bang Hapsi. Luar biasa Karena emang emang. itu kan sana sini ya gue. Iya.
Ya kan dulu mah jomblo. maaf. Oh, iya. Jadi Iya. dulu emang kalau jomblo itu sana sini Iya, iya, kan iya. berusaha mencoba kan mana nih Buka opsi ya? buka opsi karena kan dulu gini kalau misalnya gue fokus sama satu cewek nih misalnya gue fokus sama satu cewek kan pasti kan ada proses pendekatan dulu kan nah kalau nggak cocok kan jadi mubazir nih proses pendekatan Waktunya ya, gue waktunya waktunya ya. habis nah gue ngelakuin itu waktunya berbarengan dengan beberapa opsi Iya. Perkuat inti perbanyak cabang. Jadi kalau misalnya gue punya waktu sebulan nih, ya ada beberapa opsi gitu loh. Jadi sebulan tuh mungkin 2 atau 3 waktu itu gue pendekatan. Gitu. Itu dulu ya, catat ya. Itu dulu ya. Ya waktu masih waktu Waktu jomblo. waktu jomblo. Akhirnya ya kalau misalnya udah seret ya udah lagi. Karena kan dulu kan pengalamannya tiap Ica tuh saya ganti-ganti cewek. Jadi yang dikasih tiket beda-beda terus. Beda-beda terus, bener beda-beda. Serius. Ica itu gue beda-beda, Bang Abbas. Jadi 1 sampai 5. ketika gue, 5 emang iya enggak. bener, Serius. 5 emang lu kan sama istri gue. Yang terakhir ya. Yang terakhir tuh istri gue tuh masih jadi ini apa yang Oh. dia pakai Bukan eraser. Acer. Eraser Istri gue yang penghapus. sekarang ini Acernya Net Point 5 gitu loh. Kenalnya di situ. Kenalnya di Enggak, situ. kenalnya- Sebelumnya sih udah di situ gitu loh. Jadi Ica pertama ada gitu kan. Menjelang ke Ica kedua putus ada. Terus perjalanan lagi Ica ketiga ada. Ada lagi. Ica keempat ada, Ica kelima ada. Sampai yang sampai 5 terakhir- doang ya? 5 doang. Baru sampai Teman 5. lagi. Jadi itu tiap gue tugas kan pasti tugas nggak mungkin enggak. Iya, pasti. Gue selalu tugas gitu kan dari Ica pertama sampai Ica 5 dan gue bawa pendamping gue tuh beda-beda gitu. Ada yang nonton, ya ini istri gue yang sekarang ini dulu pas gue tugas dia jadi asar gitu, dia bisa jadi asar gitu istri gue. Jadi Mas Apsi itu adalah hitungannya donjuan ya? Enggak sih lebih ke kepedean aja kali gue ya. Iya. Tampang nggak pas-pasan, duit kagak Tapi kan ada. metroseksual. Metroseksual. Betulnya. Tapi itu dulu. Sekarang Nah, beliau gue adalah beliau Hot daddy. Hot daddy hitungannya. Enggak harus setia lah sekarang. Setia dan kalau misalnya dibilang dicatat Mas Apsi ini dulu tidak memiliki uang, mungkin itu dulu ya. Mungkin itu dulu. Sekarang ini Mas Sama Apsi. aja. Iya, tidak dong, Bapak udah pengusaha jaket ya? Yang sama Ya, kakak itu. pengusaha. Lebih ke karena kan bukan nggak bersyukur kan. Kadang kita punya cita-cita lebih atau pengen sesuatu yang lebih, berarti kan harus ada usaha lebih juga kan. Gitu. Tetap bersyukur, tapi tetap usaha lebih, ada peluang jaket waktu itu. Kan waktu ngebangun operasi kan pertama saya sama Mas Edi sama Agatha waktu itu kan set desainnya. Ada Randy juga kalau nggak salah kan gitu. Di situ udah mikir tuh, Mau di siapa? mau jualan apa nih gitu loh. Maksudnya jualan yang memang multifungsi lah gitu loh, bermanfaat iya, tapi bisa berputar cepat juga. Akhirnya jaket kan, karena bisa jadi souvenir juga gitu kan. Nah, jalan Sampai Mama sekarang, nggak sampai ganggu sekarang. Kerjaan utama juga nggak apa-apa. Iya, nggak capek juga lah bisnis Iya. gitu, nggak capek Mas Nggak butuh waktu Adnan. banyak Jadi juga. nggak mesti harus nyiapin atau minta kirim datang ya udah masukin ke operasi gitu. Nah sekarang ngasih alhamdulillah, tapi memang udah menurun lah gitu. Karena kan udah sedikit ya karyawan udah sedikit, terus juga news juga udah bukan nggak ada sih ya, jadi udah sedikit. Dulu kan memang news tuh cepat banget buat sebenarnya. Sekarang sendal. Oh, bisa sendal sekarang. Nah, Tapi Sepeda dulu Mas, Mas? sepeda masih dikit-dikit model tuh. Kalau mau hubungin pesan pesan sendal. boleh. sendal, Pesan sepeda, sepeda. perintilan apa sih? Perintilan buat Apa itu, Mas? traveling gitu. Traveling cover Covernya cover gitu loh. cover. Ini Sunda nih. Ini Sunda. Jadi antara F dan P tuh masih nyambung nih. Covernya koper. Jadi koper. Paham kan lo? Jadi Lidah sarungnya koper dah. Gampangnya itu sarungnya lebih koper. gampang Dari tadi kan kopernya. apa pikiran itu ada koper, Dalam koperin koper. lagi. Ngapain? Jadi gunanya koper ini apa? Ini gunanya koper apa nih? Ada koper dalam koper Biar nih. kopernya nggak lecet. Iya. Dikasih iya. koper lagi. Dia adalah covernya koper. Nah, covernya koper tuh perintilan ya? Perintilan waktu itu brandnya namanya Perintilan. Masih jalan? Masih jalan, tapi dulu tuh sebenarnya Perintilan dibangun sama 2 orang. Mang Hafi sama Foundernya namanya Rara. eh, Co-foundernya saya gitu. Oh. Jadi kerja sama 2 orang. Karena saya punya pegangan
kalau mau berbisnis itu maksimal nggak bisa dinego itu harus 2 orang. Maksimal itu harus 2 orang. Maksimal harus 2 orang antara Mas Abbas dan gua atau gua sama Mas Danang. Nggak boleh bertiga gitu loh. Kenapa? Kalau misalnya berdua itu, misalnya berdua nih ya. Kalau aku nggak setuju, mungkin yang satu setuju. Kalau misalnya yang satunya nggak setuju, guanya setuju gitu loh. Nah di situ bisa ketemu mungkin di tengah-tengah kan, pasti ada discuss. Tapi kalau udah bertiga, gua setuju, Mas Abbas setuju, Mas Danang nggak setuju, ini kan mungkin akan dikorbankan gitu. jadi ngerasa terabaikan atau apa. Nah di situ biasanya ada sedikit konflik, makanya jaket saya sama Ais, Yes. perintilan saya sama Raras. Nah, jadi segala sesuatunya harus berdua gitu loh. Berdua aja ya? Berdua, maksimal berdua. Karena kalau misalnya bisa sendiri, ngejalanin sendiri ya sendiri gitu loh. Tapi kalau misalnya dirasa memang harus berdua ya berdua, nggak mau bertiga. Itu adalah prinsip Mas Hapsi ya? Ya itu pegangan gua. Pegangan untuk memulai bisnis ya harus berdua karena emang menyatukan 2 kepala aja itu udah sulit gitu. Ini apalagi nambah 3 kepala. Ya. Bisa satu, bisa jadi misalnya Mas Danang sama Mas Hapsi yang setuju, gua nggak setuju. Lu ngomongin berdua, terus guanya jadi nggak enakan, terus akhirnya jadi pecah kongsi dan lain-lain gitu. Jadi emang masuk akal juga sih kalau misalnya lo mau mulai bisnis emang cuma berdua aja gitu. Jadi Berdua. iya keren. Harus. Ya, kalau saya cuma nggak tahu ya. Apa itu buat masukan? Nah, harus berdua. Mau apapun bentukan bisnisnya harus berdua. Dulu kan kita juga mau bisnisan kan ya. Yang waktu pas Mas Abbas jualan apa ya? Keripik pangsit ya? Keripik singkong ya? Iya, Mas Hapsi mau supply pangsit ya? Pangsit. Itu saya pangsit sendiri aja udah saya nyebar-nyebar. Masih ada nggak sendiri. Masih. Pangsit masih ada sekarang? Dengan packaging yang lebih bagus lagi? Lumayan, pakai stiker sekarang ada brandingnya. Oh. Brandingnya sekarang nama anak saya. Nonon. Kok nonon? Kayak anak bule sih dipanggilnya. Putih banget kan. Jadi Mas Hapsi selain bukan karena Mas Hapsi kurang bersyukur, tapi Mas Hapsi ini mencoba untuk menjadi mencoba lahan baru lah berbisnis itu. Apaan aja berarti tadi dari mulai perintilan udah masih jalan? Udah enggak. Jadi perintilan tuh saya mundurin diri lah. Ceritanya dulu tuh pas transisi saya jadi PIC supervisor kan, ke arah supervisor gitu. Saya cukup sibuk lah di sini gitu. Nah, partner saya nggak kepegang. Partner saya tuh ya alhamdulillahnya saya membutuhkan dia membutuhkan. Kita saling membutuhkan lah, 2 orang ini saling membutuhkan gitu loh. Jadi kadang dia nungguin saya gitu kan, kadang suka komen gitu loh, ayo bos kapan senggangnya gitu kan. Jadi ada perannya masing-masing lah. Saya lebih ke menyortir material, terusnya motif-motifnya, gambar-gambarnya gitu loh, fungsinya. Kan waktu itu banyak banget mas, ada gantungan kunci, ada buku paspor, ada kopernya koper gitu kan, ada Keluar lagi tuh kopernya sarungnya koper gitu loh. Nggak apa-apa. Itu nentuin materialnya kan, berapa banyak yang dibahan. Jadi Bahan segini jadi barang berapa? betul. Jadi biar kita jualnya nggak mahal, Cuman kita juga nggak rugi gitu. kita nggak rugi, tetap dapat untung kan. Gimana caranya proses produksinya nggak makan banyak pengeluaran kan. Jadi waktu itu prosesnya kita nggak beli jadi, misalnya ke tukang jahit, yaudah kita mau motif ini tolong buatin terus jadi, enggak, kita benar-benar dari nol mengabas waktu itu. Kita cari apa yang support si kainnya, kita cari yang support sablonnya, kita cari yang sampai ke jahitnya, itu kita cari sendiri gitu loh. Jadi dari yang kain kita udah approve materialnya, minta tolong dilempar ke sablon, udah gulungan jadi, tukang sablon lempar ke jahit ya udah kita packaging sendiri gitu. Tapi perintilan masih jalan buat Masih yang jalan. Yang jalanin Mbak Raras ini hebat nih, Mbak Raras. Mbak Raras tuh hebat banget. Gue yakin memang waktu itu saya juga bilang gitu ketika saya kan soalnya nggak enak gitu loh, saya nggak enak karena dia terus berharap saya bisa berkontribusi tapi minim banget kan, akhirnya udah saya mengundurkan diri gitu kan. Ya udah akhirnya dia jalan sendiri, sekarang dia hebat, dia jadi travel blogger sekarang gitu. Wah dia keren banget lah gitu loh. Dia keren Mungkin banget. kapan-kapan dikasih linknya kita Boleh? wawancara lagi di sini. Mbak siapa? Mbak Raras nanti ya, Mbak Raras ya. Mbak Raras bantu teman-teman saya nih ya untuk di
Ya walaupun wawancarai. kalau nanti diwawancara sini juga nggak nambah subscriber juga sih. Kita juga masih berapa. Oh, jangan pesimis dong, Mas Danang. Kita merendah aja Mas. Merendah Oh, iya, untuk benar, meroket. Nanti benar. kalau dapat bagus, ya bagus. Kalau enggak ya udah ngomong gitu kan. Aman. Ada Instagram di sini perintilan ada? Ada, Ada. nanti dikasih. Mas, nambahin kerjaan. Banyak banget yang Oh, di sini sama Mas Danang. Iya, Mas Danang. udah. Mas Danang. Bagus. Kan Mas Danang. belajar juga Mas Iya. Danang. Karena itu saya juga di bisnis juga banyak belajar kan gimana Pasti. manage, ngontrol gitu loh. Apa-apa gitu loh. Karena ya saya pikir apa namanya? Ya kita nggak bilang kita muda ya, kita udah tua lah gitu loh. Cuman kan ya, Berumur. udah berumur lah. Maksudnya kalau saya secara pribadi mungkin agak sedikit maru kali ya, bukan maru juga. Tapi saya tuh pengen, saya seorang karyawan tapi saya punya bisnis, saya tuh pengen gitu. Ya, 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 ya. Itu sih Mas, emang kita sampai umur berapa sih mau kerja terus? Nah itu. Kan kalau bisa cicil mulai dari sekarang bisa. Karena kan saya jadi karyawan, saya punya ilmu ya. Di dunia bisnis, berbisnis, saya juga punya ilmu yang mungkin saya nggak dapat di perusahaan juga saya nggak dapat, ya itulah. Ah, iya, 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 Makanya iya, iya. saya pengen berbisnis, ayo apa aja gitu loh. Next project adakah Project apa? bayangan? Talk show banget kita ya. Pasti. Next projectnya apa? Next project untuk next project Mang Hapsi itu ada gambaran, jangan dibikin spesifik sih Mang. Gua belajar dari pengalaman udah. Ya, ide kecolongan. Ide lu pertama kecolong, kedua dari di sini ada orang yang namanya mungkin oh nih idenya bagus nih, atau idenya Mang Hapsi kok kayak gini ya, ntar kalau dia sukses gimana ya gitu. Enggak, gua enggak. Jadi ada pikiran kayak gitu, jadi Oke. tidak menceritakan. Gua ada prinsip di mana dulu kalau misalnya mau ada planning, lu nggak usah ceritain ke orang gitu. Yang penting lu jalan dulu sama orang baru dar keluar gitu, nggak ada yang tiba-tiba. Nah, Ada yang nggak usah spesifik nextnya kalau apa? saya, Di bidang apa gitu? nah, sebelum itu ya, kalau saya secara pribadi ya mengabas Mas Danang, kalau itu pun dicuri, saya nggak jadi masalah. Oke. Buat saya nggak jadi masalah gitu. Mhm. Kalau misalnya saya menceritakan konsep nih sekarang misalnya, terus Dicuri diambil misalnya sama Mang Abbas atau Mas Danang, nggak apa-apa buat saya gitu. Ini adalah salah satu kelebihan dari Mang Kalau Hapsi. karena saya yakin gini gitu loh. Karena saya juga udah punya pengalaman Mang Abbas. Waktu yang jaket kan masuk ke koperasi. Jadi ceritanya di koperasi itu nggak boleh nyimpen item barang yang sama. Waktu itu kan saya awal pertama itu parka. Waktu itu kan lagi zamannya parka. Wah, parka naik. Ada yang masukin lagi parka. Saya nggak apa-apa, saya nggak komplain gitu loh. Terus pas bomber, pas Pak Jokowi waktu pakai bomber ya gitu loh. Langsung tuh sebelum tenar tuh kita udah langsung ngedesain bomber gitu loh, Mas Danang. Akhirnya naik ke koperasi booming. Ada lagi tuh gitu loh. Nah, saya dan partner saya dan partner saya itu selalu punya, alhamdulillahnya ya, sejalan itu punya pegangan pertama kali yang dipikirkan rezeki nggak kemana. Catat. Artinya- Rezeki nggak akan ketuker. Rezeki nggak kemana artinya gini, ya lu berusaha sekeras apapun, pada saat lu dapet rezeki porsinya udah sebaik itu gitu loh. Jadi misal usaha kita besar terus hasilnya menurut kita kecil, ya itu udah paling baik gitu loh. Jadi ya udah nggak usah komplain gitu loh. Kadang ada juga ternyata kita nggak pernah ngerasa ya usaha kita kecil dapatnya besar kan. Ya itulah Allah tuh maha adil lah dengan caranya sendiri kan gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin planning ke depannya gitu, saya selalu ngambil peluang yang terdekat dulu, jangka pendeknya. Nggak pernah saya pikirkan jangka panjangnya. Karena kalau ngomongin jangka panjangnya itu, pertama kan pasti waktu ya. Waktu, tenaga, pikiran gitu kan. Jangka pendek artinya peluang yang terdekat ini apa yang bisa saya ambil. Gitu. Nah sekarang ini saya lagi jalan sendal. Sendal santai aja, tapi memang udah ada brandnya gitu. Nah nanti rencananya mau nge-branding perusahaan gitu. Nah kenapa saya ngambil sendal? Pertama ini mau deket lebaran kan gitu, lebaran, puasa gitu. Dan buat saya sendal itu pasti orang punya lebih dari satu pasang. Saya punya sendal ini, mungkin ada lagi sendal gitu Mang Abbas. Jadi yang kemungkinan orang punya barang yang lebih dari satu dan Pasarnya masih luas lah. masih luas. Intinya nggak terlalu capek lah. Satu saya. konsumen pun bisa beli banyak. Gitu ya. Dan saya Nggak mungkin ngelolanya beli satu. nggak begitu capek Mang Abbas, nggak perlu tenaga effort yang lebih lah gitu. Nah rencana yang terdekat nih, ini udah berjalan sebenarnya, udah gua masukin ke operasi juga. Nah yang terdekat ini, saya mau jualan nasi rencananya, nasi nggak mesti yang partai besar dulu gitu loh, tapi kayak packaging, sebenarnya nasi apa namanya, nasi paru.
Dia bentuknya dia bakal jadi rice box. Ya ada cupnya gitu lah. Gitu. Oh. Ada Keren toppingnya. amat rice box, nasi kotak. Iya. Kotak. Elah. Tapi nanti packagingnya bulat Mas Danang. Jadi kan nggak mungkin Bowl. round rice bowl jadinya. Nah, maksudnya itu yang jangka pendeknya. Ya alhamdulillah kan kita punya banyak temen ya, punya banyak kenalan yang bisa ngebantu. Saya mau pakemin nih ke vendor-vendor nih, lu makan siang, makan sore, makan malam, belinya ini ya, gitu. Jadi dalam sehari udah kehitung. Misalnya vendor A, ya pesannya 20 nih gitu dalam sehari, vendor B 20 misal ya gitu. Ya udah, minimal gue harus bikin 40 kan, sisanya ya mungkin orang-orang yang beli gitu. Itu Mang Hapsi akan masak sendiri kah? Kemarin sih lagi dipikirin, Ini berdua lagi nih berarti? berdua lagi, Oh, iya. saya berdua lagi. Parunya udah ada yang supply gitu ya. Tinggal yang jadi PR adalah nasinya dan toppingnya. Paru doang Mas. Berarti Iya. ada sapi-sapi nggak ada parunya gitu. Ada. Cuma diambil parunya doang kan. Aku butuh parumu, seret. Sapinya, "Lah, lah, lah, aku napas gimana?" Gitu enggak kan? Kasihan dong. Nah ya jadi Apaan tuh kan lupa Mas Danang, paru. iya parunya nasi udah baru tahu. udah ada. Jadi ada beberapa opsi sambal gitu kayak sambal merah, sambal hijau, terus sambal mata gitu. Jadi lapar guys. Jadi lapar ya. Ini Cuman yang dipikir adalah memang effortnya terlalu panjang gitu loh. iya sih. Nah, kemarin coba datengin warteg yang di depan gitu. Oh, buat Nah, nyetopin gitu ya. nanya gitu loh. Pesan nasi berapa gitu kan satu kayak gizinya, terus telur nanti dimasakin berapa. Jadi udah tinggal masukin ke cup-cupnya aja kan. Cuman lumayan tinggi gitu kan. Bingung kalau misalnya ngejual berapa harganya gitu. Masih nyari menu sama harganya ya. Harganya Cocok-cocoknya harganya. gitu. Masih main catering susah sih. Oh, Aku juga dulu. Mas Danang tuh, ibunya catering. Ibu aku catering juga. Kalau di rumah pagi-pagi jadi tenaga bantuan. Ibu saya juga jualan nasi. Apakah kita bersaudara? Apakah ibu kita adalah ibu-ibu? Itu. Iya dong. Iya. Nah justru kan kelebihannya kalau kita berbisnis, kalau kita statusnya karyawan, minimal udah ada konsumennya. Temen-temen ya. Udah pasti. Tapi Ah, gue bukannya bilang yang nggak karyawan berbisnis terus juga nggak ada belinya, bukan gitu. karena balik lagi Semua emang pasti punya koneksi. rezeki Iya, udah ada yang rezekinya ngatur kemana itu. aja gitu loh. Makanya kalau misal jual nasi ya tadi yang saya bilang kan, ya udah nih vendor kamu harus beli ya gitu, kamu harus beli ya gitu. Sendal pun gue gitu ya, beli dong gitu. Bukan lebih maksa, nggak maksa beli dong, nggak. Ini gue punya sendal, lu mau beli nggak? Ya udah satu dulu. Biasanya kan ketika sekali orang beli kan, entah dia bawa kek, entah dia pakai kek gitu kan, pasti nanya, beli di mana baru ya? Tadi tuh Hapsi jualan gitu, ya udah. Ya itulah gitu. Caranya begitu, Muhammad. Keren. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini untuk episode hari ini banyak banget ilmu Sambil yang kita belajar dapat. lah kita. Sambil belajar jadi Ilmu percintaan, ilmu banyak lah dari ilmu broadcast, ilmu percintaan, ilmu Ilmu bisnis, ilmu memimpin. Ya. Mang Hapsi adalah salah satu pemimpin yang menurut saya adalah pemimpin terbaik. Iya, hitungannya adalah pemimpin terbaik lah maksudnya. Untuk Ya. saya ya, karena kan saya juga beberapa cuman pindah beberapa bos doang nih. Mang Hapsi adalah salah satu yang terbaik lah di antara para bos-bos yang terbaik itu maksudnya. Mang Hapsi adalah sosok pemimpin berani yang jadi bantalan lah. bisa jadi tameng, Iya, bisa jadi Cara tameng. ngobrol depan gua. Loh, dari dulu Enggak, kita juga enggak. ngatain kok Mas. Nah itu. Ngatain Mas- kalau bantalan. Mas Hapsi ada di grup kan? Ada. Nah berarti Mas Hapsi bukan adalah sesuatu hal yang untuk di Iya, dihindari grup, tidak. Berarti kan memang mungkin kalau menurut saya dikasih di situ ada bos yang baik adalah di mana lu ada di sebuah grup perusahaan yang lu ada di resmi, situ nggak resmi. yang nggak resmi nih, nggak Di resmi. mana-mana ya, Di- tapi lu ada Yang gitu. nggak resmi Mas, kalau yang resmi kan ya emang harus Ya, ada. harus Iya, ada. resminya Ada di ada. mana-mana yang nggak resmi Ya, kan. situ dan berarti itu asik tuh. lu ada berarti bos yang asik gitu loh maksud gua gitu. Berarti kan Mas Hapsi adalah salah satu yang ada di grup itu gitu maksud di Jadi grup kalau WhatsApp itu. ada bos yang nggak datang, ya itu muhasabah diri. Lah, lah. udah. Tiba-tiba nanti kalian lagi ngumpul-ngumpul bosnya nggak ketawa dan kalian cuma ketawa berarti ya paham berarti kan ada sesuatu yang Iya. kayak kalian Ada harus proyekan yang di luar Heeh. yang dia nggak tahu gitu loh. berarti bapak harus muhasabah diri gitu. Ya kan kita bareng-bareng dari nol lah. Iya, Kita iya, bareng-bareng iya. dari nol gitu kan, nggak tiba-tiba gitu kan. Kita belajar bareng kan. Iya. Lebih ketakut sebenarnya gue tuh mah. Takut apa, Mang? Ya itu ketika dulu tuh sebenarnya gue mikirnya gini gitu lah. Ini kan supervisor nggak ada kan. Dulu waktu itu masih dipegang Mas Edi kan gitu kan. Setelah itu kan Mas Edi nggak ada gitu.
saya memang tidak pernah meminta untuk Siapa? Mas Astra. Mas Astro di Kromo. Udah tua ya? Saya tidak pernah meminta ataupun pengen jadi supervisor pada saat itu gitu. Karena saya menyadari kemampuan saya baik ilmu dan pengalaman kan belum ada juga gitu. Dan saya juga nggak mau kalaupun nanti ke depannya, waktu itu saya berpikir kalau ke depannya saya jadi supervisor, karena memang di posisi itu nggak ada, akhirnya ada saya jadi supervisor, saya nggak mau. Pada saat saya bilang gitu loh, jangan jadikan saya supervisor karena emang posisi di supervisor kosong gitu, saya nggak mau pada saat itu. Cuman mau nggak mau pada saat itu kan tetap harus ada yang ngelit lah ya gitu ya, ngelit untuk nge-koordinasiin. Udah mau nggak mau akhirnya gitu loh. Akhirnya ya saya coba jalanin, saya tetap dites kan, tetap di assessment, berkeluar bla 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 gitu loh. Di assessment di kantor juga, di assessment di luar juga gitu. Ya udah alhamdulillah gitu jalannya. Apa sih mas kalau mana juga? Apa? Psikologi itu ya? Oh iya banyak mas. Tes pertama tes dulu gitu loh. Kayak anu lagi, kayak daftar apa dulu itu ada Pauli, Ada Pauli, ada Oh, paling Pauli. kecil loh tes Pauli itu. Pauli ya di kantor ada, di luar ada. Set. Kok ada lagi? Banyak. Gue lebih suka Pauli loh. Tahu enggak mas? Poli tuh yang... Garis Pauli itu yang angkat turun. Ah iya, itu gue suka. gue suka gitu. Yang paling benci. Itu kan sebenarnya orang buat hasilnya ngeliat grafik ya. Iya. Grafik, konsentrasi ininya gitu loh. Grafiknya bagus nggak gitu, naik turunnya. Oh dulu kalau kedengar kata garis gitu, pecah lagi. Berhenti ya. Garis baru mengulangin lagi tuh ngitung ini angka apa ya? Kalau saya bisa lari-lari sendiri tuh loh, mana kamu gitu. Nah itu gitu loh. Berarti sampai juga bagian jadwal juga mas? Iya. Masih dipegang sama Mas Absi? Iya jadwal sampai sekarang. Hmm. Ya itu, kadang kita nggak tahu ya. Maksudnya ini kita sama-sama belajar aja Mas Abbas ya, Mas Enang ya. Kadang kita nggak tahu kalau misalnya sebenarnya beban kita itu berat ya. Beban kita itu berat gitu loh. Tapi kadang kita juga nggak tahu beban kita berat itu akan menyelamatkan kita di kemudian harinya. Karena beban kita berat sekarang nih, itu bisa menyelamatkan kita di depannya. Gitu. Jujur waktu pertama kali Mas Kirul tuh, saya sering kena tumbal untuk bikin jadwal gitu. Kan beratnya tuh bikin jadwal tuh kalau salah atau nggak pas gitu kan teman-teman suka ngomel bla gitu kan. Gitu. Karena saya bingung waktu itu tuh. Mas, masa aku nggak ada liburnya? Nah itu gitu loh. Karena waktu itu kan Pas kemarin aku 2 minggu masuk terus, masa ini liburnya 2? Iya dong. Nah itu. Gitu ya? Gue berat nang. Iya. Karena Gue emang. juga mau protes dulu sebenarnya juga nggak enak sebenarnya. Cuma kalau nggak diprotes kok kayak ganjel ya. Ada yang nguri nih. Makanya gue tuh beratnya di situ gitu loh. Bukan bingung ya, lebih ke gue waktu itu belum punya feeling bahwa ngatur orang atau nge-manage orang untuk bertugas itu bagaimana. Gitu kan. Itu beban gue karena kok Mas Irul nggak bikin jadwal padahal. Nah, sebenarnya pada saat sekarang gitu loh. Dalamnya bisa, walaupun memang mungkin ada teman-teman yang ngerasa keberatan juga kan. Walaupun kita sudah berusaha untuk membahagiakan setiap orang kan, tapi ya Pasti ada yang enggak. pasti ada gitu, tapi berusaha lebih baik lagi. Nah kalau nggak ada pengalaman dulu yang ngerasa beban itu berat, ya mungkin nggak bisa ngejalanin sekarang gitu. Jadi kalaupun misalnya Mas Abbas atau Mas Danang dan teman-teman ngerasa bebannya berat sekarang, jangan pernah menyesal. Ya mungkin Nanti bisa karena terbiasa. nah itu gitu loh. Kalau misalnya pengen bisa karena nggak mau belajar, ya udah coba untuk terbiasa untuk melakukan hal yang emang kita nggak bisa gitu loh. Nantinya kita bakal bisa karena terbiasa. Ini banyak banget ini. Parah. Ini tadinya durasinya mau dibilang 30 menit loh. Tadi pas lama bijing tadi. Nah, kita kan udah lama nggak ngobrol. Ini ngobrol yang sangat penuh dengan daging kalau kata Mardigo Wuwik. Bos Mardi. Bos Mardigu ini sangat-sangat dagingnya banyak loh. Mau jadi kepemimpinan dari mulai lo harus mencoba hal-hal baru, maksudnya dari Mas Absi yang dari admin terus tiba-tiba lo nyemplung ke art itu kan adalah menciptakan hal yang baru dan lo mencoba dengan hal yang baru itu adalah positif. Yang gue ambil adalah lo cobalah hal yang baru gitu, apapun itu gitu, cobain dulu hal yang baru gitu. Intinya ketika kita masih punya kesempatan untuk belajar ya lakuin, walaupun wah ini mah nggak mungkin lah. Kalau memang udah
pertama kali bilang nggak mungkin kan. Ya udah bingung juga ya. jadi mental block. Iya gitu loh. Ya kayak channel sahabat saya ini gitu loh. Dia bilang subscribernya masih lah, emang ya subscribernya tinggi juga, emang tiba-tiba langsung tinggi. Oh iya. Ya, kalau artis bisa langsung tinggi mas. Artis. Walaupun kan dia jadi artis juga nggak langsung Iya jadi sih, artis kan. bener-bener. Gitu. Kapokmu kapan? Tetap patah lo argumen. Tetap patah, argumennya tetap patah. Iya intinya kayak gitu, maksudnya. Orang yang positif sekali dia ya. Sangat Ya, itu. positif. Mas Sapsi itu lah orang yang positif, sabar. Gue belum pernah ngeliat dia marah deh. Ke anak-anaknya kayak belum pernah ngeliat dia marah deh. Belum. Gue belum pernah ngerasain walaupun dia pemimpin adalah pemimpin yang bukan Bos lu harus gini. Enggak gitu, enggak kayak gitu. Aku bikin salah aja, aku dibantuin. Alasannya mana nih? Iya. Apa sih ditelusurin, bantuin. Pernah ya? Pernah. Oh. Yang karpet itu. Oh iya kan ya. Bedanya pemimpin sama leader. Iya. Beda di Bos situ. sama leader. Bos sama leader, sorry, bos sama leader. Mas Itu Sapsi mah dari tengah. pemimpin. Iya, leader. Bedanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Iya, doang. maaf. Bedanya leader sama pemimpin. Leader sama bos, sorry. Ngantuk epetan, aman. Jadi antara leader sama bos. Mas Sapsi adalah hitungannya bos yang dimana. Leader dong. Sorry, leader anjir. Oke, Mas Sapsi hitungannya antara bos sama leader. Mas Sapsi adalah leader di sini. Gua ngerasanya kayak gitu, nggak tahu Mas Dan. Mas Dan. Gue Mas Sapsi adalah sebuah leader di mana kalau ada masalah, ya enggak, lu ya pasti pusing lah kalau ada masalah. Cuman gimana cari solusinya Iya. gitu, bukan nih pusing, ini gimana nih? Teman-teman diocok-ocokin, digebuk-gebukin doang. Digebukin doang gitu. Jadi ya Mas Sapsi ini tipikal yang bukan misalnya ada dari press dari atas, dia jadi bantal dulu nih Biar buat nggak keras ke bawah. nges gitu enggak. Kalau ini kan kadang ada yang tipikal bos yang dari atas Kayu. Kok kita Jadi begitu langsung tuk, tuk. berat, kamu juga bawah. Ya kalau enggak kalau menurut saya sih kayak pisau nih udah mau ke kita, set yang tadinya udah tumpul nih, timpai lagi sama bos nih. Duang tambah trot gitu, tambah dalam nancepnya gitu. Mas Sapsi enggak, Mas Sapsi adalah tipikal orang yang ya pemimpin sih menurut gua gitu. Jadi gua merasa beruntung pernah dipimpin oleh Mas Sapsi gitu. Alhamdulillah.